Halo, halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Saya ngajak lagi Anda ngobrol dengan Bung Rocky Gerung. Ya masih biasa, masih juga ada perbedaan waktu, jadi kita masih terlambat untuk update sampai Anda. Tapi biasanya justru saya perhatikan Bung Rocky ini paling pas malam gini, biasanya sambil ngabuburit gitu, dan nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi setelah orang orang habis taraweh, Bung Rocky. Jadi timingnya memang kalau bulan Ramadan ini jadi berubah gitu, Bung Rocky, dan suasana politik di Jakarta juga sedang berubah. Saya kira ini soal timing, nah, di mana-mana soal timing. Kita mau lihat latar belakang persaingan Ibu Mega dan Pak Jokowi yang berlanjut Yes. terus. Hmm. Lalu ada upaya Pak Jokowi untuk mengirim satu gerbong koalisi itu ke Prabowo. Ya, Tetapi yang menarik adalah masyarakat sipil sudah pulih akal sehatnya tuh. yes. Karena soal kepemimpinan informal dari Pak Mahfud. Jadi Oh, kita mesti informal sebut ini ya. sebetulnya Informal ini jadi kepemimpinan bukan tertutup. informal udah Oke. udah terbentuk. Karena kalau kita lihat baseline dari Pak Mahfud ini akhirnya membesar ke masyarakat sipil, terutama kampus tuh. Jadi ada satu kekuatan baru yang menggumpal di situ dan berupaya untuk meloloskan alternatif, dan itu yang kemudian saya kira juga dibaca oleh uh, ya elit politik, termasuk soal tukar menukar jabatan di KPK. Jadi sebetulnya kalau kita kaitkan dengan isu yang terakhir bahwa KPK akhirnya harus menyerah sebetulnya karena dari dalam KPK sendiri juga terjadi kerusuhan tuh. Dan kita mesti lihat kenapa misalnya siapa namanya yang dipecat oleh Firly itu akhirnya. Brigjen Endar Priantoro. Ya, Brigjen. Iya, ini Brigjen Brigjen Endar. ini Hmm. melihat bahwa ada suasana masyarakat sipil yang akan membackup dia. Ya, Jadi kelihatannya sekarang kita berupaya untuk menilai perubahan politik atau sebetulnya momen-momen hari-hari ini adalah aktivitas masyarakat sipil yang kemudian jadi faktor, yang tadinya bukan faktor tuh. Nah, Brigjen Endar ini akhirnya juga mencari perlindungan di masyarakat sipil sebetulnya. Karena itu dia punya kemampuan untuk mempersoalkan Firly. Kan itu intinya kan. Jadi sama dengan keadaan sebelumnya, seolah-olah Firly itu datang dengan satu pesan bahwa Anies mesti disingkirkan. Dan kita tahu pesan itu pasti datang dari Jokowi, nggak mungkin dari tempat lain, atau ya Ibu Mega juga terlalu jauh lah kalau hmm. itu yang dimainkan. Tetapi Anies ini kan penantang Jokowi, maka ada satu kesepakatan untuk menghalangi Anies. Dan itu yang terbaca dari awal upaya Firly bahkan untuk mengubah tata cara pemeriksaan atau hukum acara di dalam KPK sendiri mau diubah. Tetapi upaya Firly itu akhirnya terhalang oleh tadi timbulnya reaksi dari masyarakat sipil tuh yang menganggap bahwa KPK itu tidak desain untuk menyembunyikan kasus. Nah, Firly terlalu jauh bermain-main di situ seolah-olah kasus Anies Baswedan ini besar sekali itu. Ya, Kalau ya. dia besar dari awal ya lakukan aja langkah-langkah yang transparan. Kalau langkah-langkahnya adalah menghambat uh, orang yang menolak penyidikan, itu artinya ada pesan yang lebih besar. Nah, konflik antara KPK dan Kapolri sekarang, itu sebetulnya konflik antara KPK dan Kapolri sekarang, itu akan diperhatikan oleh masyarakat sipil dan masyarakat sipil akan berpihak. Jadi kalau kelihatannya Pak Kapolri ngotot untuk terus memberi sinyal supaya Haidar ini tidak dipecat, itu pertanda bahwa Sigit sendiri punya agenda tuh, agenda untuk bersama-sama dengan masyarakat sipil. Jadi satu waktu mungkin nanti kita selalu bisa bikin prediksi. Hmm. Mungkin seminggu ke depan ada konferensi pers bersama antara Mahfud dan Kapolri tentang Hmm. kasus KPK. Kan Hmm. kita mau bayangkan itu kan Pak Mahfud kan selalu menyimpan semacam teknik atau taktik dan strategi. Jadi saya menduga Pak Mahfud juga udah siap-siap untuk mengajak Kapolri bikin konferensi pers tentang situasi di KPK. Itu Ya, ya. sebetulnya yang bisa kita prediksi atau kita inginkan begitu. Sama seperti kenyataan Pak Mahfud untuk bikin konferensi pers bersama Ibu Sri Mulyani, dan kemudian poinnya yang dapat adalah Pak Mahfud. Mahfud. Jadi Mahfud juga lagi nabung politik nilai, kira-kira begitu tuh. Ya, ya, ya. Oke, ini menarik sekali kan. Biasanya selalu hubungan dalam Polri, ketika ada konflik antara Polri dengan KPK itu kan kita ingat itu ada cicak buaya sampai berjilid-jilid begitu ya. Dan yang digambarkan sebagai cicak itu adalah KPK gitu, dan Polri itu adalah buayanya. Sekarang ternyata malah KPK yang udah jadi buaya begitu, Rocky. Ya itu poin kita dari awal begitu. Kalau KPK jadi buaya, masyarakat sipil pasti akan berpihak pada cicak tuh, dan Hmm.
Ya, cicaknya sebetulnya Anies cicaknya tuh, dan itu udah terbentuk semacam lapisan kesepakatan bahwa Pak Firly itu adalah bagian dari perintah kekuasaan. Padahal sebetulnya angin lagi bertiup untuk menumbangkan kekuasaan. Jadi agak konyol juga Pak Firly itu. Siapapun yang menghalangi masyarakat sipil itu akan dinilai sebagai terlalu banyak disuruh-suruh oleh Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi juga akan kena getahnya nih. Kalau Firly terus ngotot dengan irasionalitasnya itu, maka orang akan anggap berarti dia dilindungi habis-habisan atau disuruh secara mutlak oleh Pak Jokowi. Kan cuma itu penjelasannya tuh. Dan kita melihat lah kalau begitu Kapolri disuruh siapa dong? Sehingga terus-menerus mengirim sinyal bahwa nggak boleh ada pemecatan di situ. Nah ini tinggal dewasnya aja nih. Dewas ini betul-betul dewasa nggak untuk memutuskan. Kalau laporan pada Firly nggak diproses juga oleh Dewas, itu artinya Dewas ada di bawah kekuasaan Firly juga akhirnya. Dewas KPK, Dewan Pengawas KPK. Ya, ini menarik Anda bicara soal Kapolri tadi kan. Agak aneh memang sikapnya Kapolri, karena kan bagaimanapun juga kalau pengembalian ini meskipun dibungkus untuk mendapatkan promosi dan sebagainya, ini kan semacam hukuman gitu ya. Apalagi kita tahu sebenarnya tadinya ada upaya untuk melaporkan Karyoto, dia deputi penindakan bersama dengan Brigjen Endar ini ke Dewan Pengawas. Karena dianggap melawan perintah atasan begitu. Tapi ternyata Pak Kapolri justru malah mempromosikan Pak Karyoto. Kan gitu. Jadi Kapolda Metro Jaya itu kan gila juga, Bung Rocky. Belum pernah jadi Kapolda, tiba-tiba jadi Kapolda Metro Jaya. Itu kan berarti apresiasi dari Pak Listio Sigit gitu. Bagaimanapun pasti publik menangkap seperti itu juga. Dan dengan mengembalikan Pak Endar itu ada pesan yang ditangkap oleh publik. Pak Listio Sigit ingin bilang, tolong jaga kasus itu sesuai dengan koridor hukum. Kan kira-kira begitu jadinya kan. Ya itu saya nangkap dengan jernih bahwa di dalam keadaan Polri compang-camping, rekrutmennya susah karena dianggap ya semua yang berpangkat bintang itu ada masalah sebetulnya. Yes. Itu yang menyebabkan Sigit akhirnya mesti pilih. Sebagai Kapolri dia mesti pilih siapa yang kira-kira yang mendekati ideal, dan itu yang ditemukan pada Karyoto. Jadi sebetulnya Sigit hanya sebagai Kapolri dia hanya melihat ya cuman ini stok yang ada tuh, yang lain susah tuh. Dan kebetulan stok itu lagi mengalami penistaan, lagi mengalami kezoliman. Apa istilahnya? Kezoliman. Yes, ya. Jadi Sigit mengerti psikologi publik selalu pro pada orang yang dizolimi. Dan orang anggap bahwa dia dizolimi karena dia benar. Maka Sigit sebagai Kapolri bisa membaca keinginan publik tuh, bahwa orang yang dizolimi harusnya diselamatkan tuh. Jangan didiamkan. Jadi Sigit terbuka juga pikirannya untuk menampung, bukan sekedar menampung, memahami bahwa kezoliman itu adalah hal yang sekarang dibenci oleh masyarakat sipil. Jadi kalau saya masuk lebih dalam pada jalan pikiran Pak Sigit, dia tahu dia juga sedang menabung etika seperti Pak Mahfud. Jadi kita punya dua tokoh sekarang tuh, Mahfud dan Sigit sebetulnya. Jadi kita pasangkan aja mereka sebagai calon presiden independen. Versi masyarakat sipil itu. Ya. Dan ini kalau nanti ternyata Karyoto, ya, naik Irjen Karyoto juga melakukan perubahan-perubahan yang signifikan, yang pro pada perubahan-perubahan dan juga pada masyarakat sipil, saya kira ini kredit poinnya Pak Kapolri akan nambah tinggi lagi nih ya, Bung Rocky ya. Iya, itu mengganti Fadil itu kan luar biasa, itu satu tindakan revolusioner kan. Dan kita tahu bahwa Kapolda yang sebelumnya Pak Fadil itu kasusnya banyak itu, dan dianggap sebagai ya terlibat dalam beberapa kasus mulai dari kilometer 50, Sambo segala macam. Isu itu tentu dipahami oleh Pak Sigit sebagai Kapolri. Jadi kalau dia terus mempertahankan Fadil itu juga nanti ada kesulitan untuk di satu waktu akan diminta keterangan, misalnya bukan pertanggungjawaban. Ya kenapa Fadil yang punya banyak kasus itu tetap dipertahankan kan? Kan masyarakat sipil begitu cara berpikirnya, LSM apalagi itu. Dan itu yang saya kira membuat Pak Kapolri ini merenung sejenak, lalu memutuskan bahwa sebaiknya Kapolri itu ikuti aja keinginan masyarakat sipil. Karena sementara ini masyarakat sipil yang etikanya atau surplus moralnya ada pada masyarakat sipil. Dan cermin pertama adalah bukti bahwa masyarakat sipil itu masih mau untuk kasih semacam penghargaan pada tokoh-tokoh yang walaupun ada di dalam kekuasaan, itu menunjukkan bahwa kemampuan kita untuk merawat demokrasi, energi masih ada. Kan nggak mungkin masyarakat sipil kasih belangko kosong pada Mahfud MD. Mahfud jelas-jelas ada dalam kekuasaan kok. Tapi bagi masyarakat sipil, benefit of the doubt itu diberikan pada Mahfud untuk sekaligus diuji Mahfud konsisten apa enggak tuh. Kan kita masyarakat sipil dan pers dan akademisi mau menguji dulu
Pak Mahfud ini bisa dipercaya nggak dia punya etika yang masih dia simpan itu. Demikian juga polisi sekarang tuh pada Pak Sigit. Jadi rumusnya gampang itu. Masyarakat sipil ingin menguji sisa-sisa pejabat yang masih bisa diandalkan. Nah di kabinet sisanya tinggal Mahfud MD. Di kepolisian sisanya tinggal Sigit. Jadi itu kira-kira penjelasan psikoanalisisnya. Ini kan ya, kita artinya membaca keputusan mereka ya dalam beberapa waktu ini. Pak Mahfud jelas lewat statement-statementnya clear semua ya, loud and clear lah kalau Pak Mahfud gitu. Pak Listio Sigit meskipun tidak menyampaikan ucapannya, tapi dari keputusannya itu juga orang bisa membaca sinyal itu. Tinggal kita menunggu lebih jauh ya. Kita masih memberikan semacam menyisakan ruang semacam skeptisisme terhadap Pak Listio Sigit. Ya, itu. Ya. Begitu juga dengan Pak Mahfud gitu ya. Iya, saya kira itu istilah bagus. Kita skeptis. Orang yang skeptis itu bukan menolak, tapi memberi kesempatan supaya ada yang lebih maksimal mereka berdua ucapkan itu. Tentu bahasa tubuhnya Pak Sigit jelas itu. Seolah-olah Pak Sigit mau bilang, iya saya tahu, tapi saya tidak ingin KPK itu dilemahkan hanya karena soal-soal persaingan politik. Itu juga sinyal pada presiden bahwa seolah presiden kaki yang satu masih ngatur-ngatur KPK tuh karena khusus soal Anies. Jadi kalau bukan Anies mungkin nggak ada soal, tapi karena soal Anies maka orang berpikir bahwa ini presiden nyuruh KPK, menyuruh Firly untuk penjarakan Anies. Kan itu dasarnya kan. Nah, bagi Kapolri ya memang ada kasus, tapi kalau terlalu diarahkan justru berbahaya bagi pencitraan kan. Jadi kalau misalnya Pak Firly secara sederhana mengatakan iya Anies ada kasus, demikian juga Ganjar ada kasus, orang merasa oh kalau begitu fair dong. Jadi Firly kelihatan nggak fair kan, di situ soalnya tuh. Nah Kapolri membaca itu dan Kapolri tahu kalau itu diteruskan itu akan membahayakan institusi KPK sendiri itu. Jadi sebetulnya Firly mau menyelamatkan KPK bukan sekedar menyelamatkan Hedar tadi. Kapolri Kapolri mau menyelamatkan institusi KPK, bukan sekedar melindungi salah satu personilnya petinggi Polri yang ditaruh di situ. Jadi jalan pikirannya begitu. Dan hal-hal semacam ini kan susah untuk diucapkan, tapi kita bisa baca dari tindakan yang konsisten dari Firly untuk tetap menjaga KPK jangan sampai jadi wilayah persaingan politik kan begitu tuh. Bung Rocky, saya menyimak pendapat Anda tadi, saya jadi terpikir ya. Satu, jelas Pak Firly nggak mungkin berani nekat semacam itu dan kemudian konfrontatif dengan Kapolri tanpa ada backup yang lebih besar dari Pak Kapolri. Kan begitu ya di satu sisi. Kedua, kalau ngomong kepentingan Pak Jokowi, harusnya yang lebih kencang, lebih mengawal itu Kapolri. Karena karena bagaimanapun dia pernah jadi ajudan Pak Jokowi dan dia pasti hubungannya lebih dekat dengan Pak Jokowi dibandingkan dengan Pak Firly. Tapi mengapa kemudian Kapolri mengambil sikap yang dalam analisis kita tadi itu justru malah pro pada masyarakat sipil dan dalam hal tanda petik itu menentang Jokowi? Apakah bukan sebenarnya seperti kita bilang, ini sebenarnya jangan-jangan Pak Mahfud, Pak Listio Sigit ini sebenarnya juga bisa digunakan untuk kepentingan pencitraan Pak Jokowi, bahwa sebenarnya Pak Jokowi tidak seperti yang dicitrakan oleh publik selama ini gitu. Iya bisa begitu, tapi udah terlalu waktunya nggak ada lagi bagi Pak Jokowi untuk bermain pencitraan. Dan Ibu Mega udah kasih sinyal bahwa apapun pencitraanmu, kau bukan lagi kaderku, kira-kira begitu kan. Dan itu juga kelihatannya dipahami oleh banyak petinggi politik, termasuk petinggi-petinggi Polri, yang melihat bahwa ya Pak Jokowi udah lemah dan secara rasional kendati Pak Sigit sebagai pejabat dia ada di bawah Kapolri, di bawah presiden, tapi dia juga paham arah politik kemana sebetulnya kan. Jadi kalau kita anggap memang ada persaingan antara Pak Firly dan Pak Kapolri, iya memang itu persaingan, mungkin dari awal ada persaingan itu sejak di Mabes Polri, tetapi Kapolri lebih paham tentang situasi politik. Oh, jadi lebih pada itu ya, bukan lebih siapa yang lebih paham Pak Jokowinya ya. Karena ini menurut saya akan menarik ini. Kasus ini kalau berlanjut dan kemudian apalagi kalau kemudian para penyidik Polri yang sudah membuat surat pernyataan terbuka kepada Ketua KPK itu, kalau kemudian mereka sampai mundur rame-rame, nggak usah mundur lah, mengembalikan kartu dulu rame-rame ke KPK, itu kan bahkan jadi dahsyat itu dampaknya. Saya kira itu diantisipasi dengan baik oleh Pak Kapolri bahwa akan ada gerakan itu. Karena itu Kapolri merasa bahwa memang dia melakukan hal yang etis, yaitu melindungi KPK, dan sinyal perlindungan itu
berubah menjadi semacam upaya dari mereka yang merasa berintegritas untuk mempersoalkan Firly. Jadi Kapolri dengan santai atau dengan halus paham bahwa ada politik yang berubah itu. Kira-kira itu dasarnya itu. Kan kita nggak bisa bilang bahwa ya memang itu mau dihajar si Firly oleh Kapolri. Ya nggak bisa begitu karena Kapolri tentu berhitung bahwa Firly adalah aparat yang juga ada di bawah langsung berada di bawah presiden. Jadi ini dua tokoh yang sedang bersaing secara etik. Jadi buat gampang kita bilang aja ada upaya untuk memenangkan public opinion dengan peralatan etika. Dan di dalam kasus KPK, Kapolri memenangkan pertarungan itu. Firly kelihatannya dia promosikan dirinya melalui kapasitas kekuasaan. Menggusurlah, memindahkan, memecat, kan itu kasar namanya. Nah, yang halus adalah justru Kapolri. Dia kasih sinyal, bahkan dengan cara yang sangat halus memberi dukungan pada mereka yang disolimi oleh Firly. Jadi begitulah politik Indonesia mesti dibaca, sama seperti kita membaca kebudayaan Jawa yang halus, tapi di belakangnya itu ada perencanaan yang berlapis-lapis lah. Ya. Oke, semakin menarik. Ini saya sampai nggak bisa menerangkan karena takut jangan sampai keterangan FNN ini juga dikutip oleh media massa yang lain. Kan biasa begitu kan, keterangan FNN dikutip media massa yang lain lalu ditambah-tambahin. Ya nggak apa-apa, kalau memang ditambahin dengan bagus sih no problem, Bung Rocky. Ya, oke. Jadi dengan semangat tadi ya, dengan semangat menyisakan ruang skeptisisme tadi, sampai hari inilah saya kira ketika kita bicara, saya kira kalau dilakukan semacam survei, pasti persepsi publik terhadap polisi itu meningkat tinggi banget ya hari-hari ini ya, saya kira, menurut ya. Ya, saya kira lebih baik begitu. Kesimpulannya, kalau Anda ingin tahu ujung dari analisis FN hari ini, survei aja. Itu pasti dukungan pada Pak Sigit sebagai Kapolri sangat kuat. Demikian juga dukungan pada Pak Mahfud. Jadi dua orang ini kita ingin jagokan sebagai orang yang kendati ada di dalam, tapi paham bahwa arah politik sudah dekat sekali dengan perubahan. Nah, gitu kira-kira tuh. Jadi sumber mata air so dekat sekarang ya, begitu gimana bahasanya? Yes. Jadi siap-siap kalau ada perubahan politik, ada dua tokoh yang masih bisa kita andalkan. Kan kita lagi kumpulin mereka yang kira-kira bisa dijadikan sebagai alat sementara untuk transisi bila terjadi kekacauan politik itu. Nah, namanya udah muncul Firly lagi. Sigit dan Mahfud. Jadi dua nama ini udah ada stok di masyarakat sipil bahwa ada peluang untuk mengandalkan perubahan politik dengan menabung etika tuh, dan itu yang akan juga dibaca oleh gerakan buruh, gerakan mahasiswa. Nanti akan ada poster-poster saya kira untuk mengelulukan Mahfud dan Kapolri. Yes. Gitu. Baik, thank you. Dan kita mendukung kedua orang itu dengan 0% ya, Bung Rod. Ya, dukung secara skeptik ya. Ya betul. Jadi calon udah mulai banyak stok calon independen ya dengan 0% ini. Yes, itu dia tuh.